warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khairani dengan NIM 1930 11 10 059. Saya berasal dari Prodi PGMI 5B. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Semoga berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi mata pelajaran IPS yang mana ilmu pengetahuan sosial. Hari ini kita akan belajar tentang menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya, memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan kesatuan bangsa. Nah, anak-anak ibu, apakah ada yang tahu apa itu ekonomi? Manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Nah, untuk memenuhi kehidupan tersebut, manusia melakukan kegiatan yang disebut dengan ekonomi. Lalu, apa itu yang disebut dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang dan jasa. Nah, di sini ada 3 jenis-jenis kegiatan ekonomi. Yang mana yang pertama yaitu produksi, yaitu kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan produksi itu disebut produsen. Yang kedua yaitu distribusi. Distribusi yaitu kegiatan pemasaran yang membantu penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi ini adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan konsumsi disebut dengan konsumen. Nah, anak-anak ibu, perlu disadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari tidak seorang pun yang bisa memenuhi kehidupannya tanpa bekerja. Nah, kegiatan ekonomi dapat kita wujudkan dengan cara membuka jenis usaha. Nah, sekarang ibu mau bertanya, apa sajakah bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat? Ya, yang pertama yaitu pertanian. Di sini, pertanian adalah usaha yang paling banyak kita temukan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan keadaan alam Indonesia sebagai negara yang agraris. Yang kedua yaitu perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan ladang dengan tanaman-tanaman keras. Perkebunan ini dapat kita bedakan menjadi 2, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat, sedangkan perkebunan besar adalah perkebunan yang dikelola oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu peternakan, adalah usaha untuk memelihara binatang peliharaan yang kemudian dimanfaatkan usahanya. Nah, peternakan dibagi 3 golongan, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, kuda, hewan kecil, kelinci, kambing, dan unggas, ayam, itik, maupun burung. Yang keempat yaitu perikanan. Usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan perairan dengan cara membuat kolam perikanan. Perikanan darat meliputi perairan air tawar dan perairan air payau. Yang kelima yaitu kehutanan. Kehutanan yaitu usaha yang dapat kita lakukan dengan cara pencegahan terhadap penggundulan hutan dengan cara melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Contohnya hasil utama kehutanan yaitu kayu rotan, damar, dan kemayan. Yang keenam adalah pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral ini berada dalam perut bumi. Untuk mendapatkannya kita perlu penggalian atau penambangan. 7. Perindustrian adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Bahan mentah berasal dari sumber daya alam, yang mana usaha industri ini dapat kita lakukan oleh perorangan maupun kelompok. Yang ke-8, perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan barang-barang hasil industri. Yang ke-9 adalah jasa. Jasa adalah usaha menyediakan jasa, bukan produk atau benda, untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Contoh usaha dalam bidang jasa antara lain becak, bidang pariwisata, dan guru. Lalu, apakah peran ekonomi dalam menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya?
Nah, di sini kita akan membahas beberapa peran ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat. Yang pertama yaitu kita bisa memberikan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Yang kedua yaitu mempermudah masyarakat untuk membeli kehidupan pokok dengan harga terjangkau. Yang ketiga yaitu sebagai bentuk redistribusi pendapatan. Nah, bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Nah, yang pertama, kita bisa menumbuhkan sikap persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, kita bisa menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap orang tersebut. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.